Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Naufal. NIM saya 2305 1204342 dari Prodi Teknik Informatika kelas J Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2023. Pengertian komputer. Pada mulanya, istilah komputer menjadi julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika, baik dengan menggunakan alat hitung maupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer diperkenalkan sebagai perangkat mesin yang dapat digunakan sebagai alat hitung. Hal ini sendiri terus mengalami pergeseran hingga kini komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Kemudian komponen yang satu dan yang lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi yang berdasarkan kepada data, prosedur, serta program yang telah dirumuskan. Menurut Donald H. Sander, komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang dapat memanipulasi data secara tepat dan cepat, kemudian diorganisasikan dan dirancang secara otomatis. Selain itu, komputer berfungsi menerima serta menyimpan data dan diproses serta menghasilkan sebuah output berdasarkan pada instruksi-instruksi yang ada pada suatu memori. Prasejarah komputer. Prasejarah komputer menghadirkan kita pada zaman di mana manusia menggunakan alat hitung sederhana seperti jari, tongkat, dan tulang binatang untuk melakukan perhitungan. Kemudian dengan munculnya kebutuhan akan perhitungan yang lebih kompleks, muncullah alat hitung mekanis seperti abakus dan pascalin. Meskipun sederhana, alat-alat ini membuka jalan bagi konsep mesin hitung yang lebih kompleks di masa depan. Sejarah komputer. Komputer telah mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun. Saat pertama kali muncul, komputer belum seperti yang saat ini kita gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian dari beberapa pakar menemukan berbagai rumus, kode perintah, pemrograman, serta memori perintah sebagaimana saat ini yang kita gunakan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa komputer memiliki perkembangan dari waktu ke waktu. Zaman mesin hitung mekanis. Pada abad ke-19, terobosan besar terjadi dengan munculnya mesin hitung mekanis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz, dan Charles Babbage. Blaise Pascal menciptakan mesin hitung pertamanya, Pascalin. Sementara Leibniz menciptakan mesin hitung berbasis biner. Namun, terobosan terbesar datang dari Charles Babbage dengan mesin analitiknya yang revolusioner. Meskipun tidak pernah selesai dibangun, konsepnya menjadi dasar bagi pengembangan komputer modern. Peran Augusta Ada Lovelace sebagai pemrogram pertama juga tidak boleh dilupakan karena kontribusinya yang signifikan dalam memahami potensi komputer untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Different Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Different Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Generasi pertama, tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan melalui tabung vakum dengan komponen utamanya dan beratnya sendiri hampir 30 ton. Namun, hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini juga masih dapat menggunakan bahasa mesin yang hanya dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya juga menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer. Pada waktu tertentu juga membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan suatu program. Perkembangan komputer elektronik awal. Perkembangan komputer elektronik awal pada pertengahan abad ke-20 membawa revolusi besar dalam dunia komputasi. Munculnya komputer yang menggunakan tabung vakum seperti
ENIAC memberikan kemampuan perhitungan yang lebih cepat dan lebih andal dibandingkan dengan mesin-mesin sebelumnya. Kontribusi John von Neumann dalam merancang arsitektur komputer modern juga sangat berpengaruh dalam tahap ini. Perkembangan transistor pada tahun 1950-an dan 1960-an menjadi tonggak penting dalam meningkatkan keandalan dan keefisiensi komputer. Selanjutnya, generasi transistor. Generasi tabung vakum ini mengalami perkembangan sehingga tergantikan juga oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Generasi ini sendiri mulai digunakan pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki diantaranya adalah ukuran yang lebih kecil, yang tidak terlalu panas, serta resiko mengalami kegagalan cukup kecil. Generasi ini juga sudah tidak lagi menggunakan berbagai bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan juga dengan menggunakan bahasa Fortran serta bahasa COBOL. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komputer transistor tentu masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tabung vakum. Contohnya adalah pada komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu, terdapat juga komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan lain sebagainya. Ciri-ciri komputer generasi transistor adalah sebagai berikut. Pertama, kapasitas memori utama lebih cukup besar. Kedua, komponen yang digunakan dalam generasi transistor yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tabung hampa udara. Ketiga, menggunakan magnetic tape serta magnetic disk yang berbentuk removable disk. Keempat, memiliki kemampuan proses real time serta time sharing. Kelima, proses operasinya juga tergolong lebih cepat. Keenam, orientasinya pada komputer generasi ini ada pada aplikasi bisnis dan teknik. Generasi IC. Generasi ini disebut juga dengan generasi ketiga. Bentuk transistor pada komputer ini diperkecil dan diletakkan pada IC bersamaan dengan beberapa resistor serta kapasitor. Komputer generasi ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya, komputer generasi ini kecepatannya yang cukup efisien. Selain itu, komputer generasi ini merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor serta keyboard. Setelah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang menggunakan kertas, komputer ini pun laris di pasaran. Terlebih lagi dengan dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa tersebut orang-orang mampu membelinya. Contohnya adalah pada komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan lain sebagainya. Ciri-ciri generasi komputer IC adalah sebagai berikut. Pertama, komponen yang digunakan diantaranya adalah IV integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor dalam bentuk hybrid integrated circuit serta monolithic integrated circuit. Kedua, proses operasinya juga jauh lebih cepat serta lebih tepat. Kapasitas memori komputer yang digunakan juga jauh lebih besar. Ketiga, ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik yang digunakan juga lebih hemat. Keempat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya ialah random access. Kelima, dapat melakukan berbagai multiprocessing dan serta multiprogramming. Keenam, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Yang ketujuh, generasi ini juga dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya.
Revolusi mikroprosesor dan komputer pribadi. Revolusi mikroprosesor pada tahun 1970-an membawa komputer ke arah yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Peluncuran mikroprosesor Intel 4004 menjadi tonggak penting dalam sejarah komputer karena mengubah komputer dari alat yang besar dan mahal menjadi perangkat yang bisa diakses oleh individu. Munculnya komputer pribadi seperti Altair 8800 dan peran Microsoft dan Apple dalam mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras juga sangat mempengaruhi kemajuan teknologi komputer pada masa itu. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer serta pengembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah juga internet. Tampilan monitornya juga masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan juga sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring dengan berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa-apa yang belum ada, yaitu PC kompatibel. Dengan adanya generasi ini, membuat istilah PC mulai bermunculan. Selain itu, ada perangkat yang mulai dikembangkan untuk perorangan sehingga mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Masa depan komputer. Tentu saja masa depan komputer penuh dengan potensi dan tantangan. Teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan integrasi teknologi dalam kehidupan manusia menjadi fokus utama bagi para inovator di masa mendatang. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat dengan optimis melihat ke depan dan mempersiapkan diri untuk era baru dalam sejarah komputer. Generasi saat ini atau generasi AI. Generasi yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini kamu juga dapat menginput bahasa yang digunakan dalam sehari-hari dengan menyesuaikan keadaan serta mempelajari lingkungan sekitar. Ada banyak developer yang hingga saat ini telah mulai menggunakan generasi komputer AI. Bahkan generasi ini juga disebut sebagai komputer masa depan. Kemudian dikembangkanlah oleh Intel serta Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates dan merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Generasi AI yang terbaru adalah komputer Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Meskipun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil serta sederhana, tetapi memiliki kecepatan serta kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, komputer generasi AI juga digunakan pada tablet, notebook, dan sebagainya. Contohnya pada komputer IBM 370 yang menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh suatu perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Ciri-ciri komputer generasi AI diantaranya: pertama, penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang kemudian disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Menggunakan mikroprosesor serta semikonduktor yang berbentuk chip untuk penggunaan memori komputer. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II serta komputer desktop yang dikembangkan oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer kemudian mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.